Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu lagi di praktikum fitokimia. Kali ini topiknya adalah identifikasi senyawa golongan antrakinon. Sampel yang akan digunakan adalah ekstrak Creum palmatum atau kelemba, dan kalau saudara baca di textbook, komponen utama metabolit sekunder pada Creum palmatum adalah golongan antrakinon. Ada dua metode yang akan kita gunakan, satu yaitu dengan pereaksi warna, kemudian yang kedua dengan uji KLT. Nah, pada uji KLT nanti sampel yang saya totalkan ada dua, yaitu sampel yang belum dipreparasi dengan pereaksi warna dan sampel yang sudah dipreparasi. Nanti saudara bandingkan bagaimana hasil KLT-nya. Nah, pada saat mengidentifikasi hasil KLT, saudara bisa menggunakan reference plan drug analysis ya. Jadi spot pada hasil KLT itu nanti menunjukkan senyawa antrakinon yang mana, glikosida antrakinon kah, rin kah, kemudian aglikon kah, begitu. Selamat menyaksikan video praktikum. Jangan lupa bikin laporan sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur kerja dimulai dengan menimbang sebanyak 20 mg ekstrak Creum palmatum dan dilarutkan dalam 4 ml metanol, lalu dibagi menjadi dua, masing-masing 2 ml, yaitu ada larutan A dan larutan B. Larutan A akan digunakan untuk uji bond ranger termodifikasi, sehingga ke dalam larutan A ditambahkan sebanyak 2 ml FeCl3. Tabung reaksi A yang telah berisi FeCl3 dan ekstrak Creum palmatum dipanaskan ke dalam water bath yang berisi air mendidih selama 5 menit. Sambil menunggu reaksi bond ranger berlangsung, maka bisa dilakukan pembuatan fase gerak dari KLT. Fase gerak yang digunakan adalah etil asetat metanol air dengan perbandingan 100 dibanding 13,5 dibanding 10, dan total fase gerak yang dibuat adalah sebanyak 10 ml. Fase gerak dituang ke dalam chamber yang telah diberi kertas saring, lalu dibiarkan jenuh. Setelah 5 menit, tabung reaksi A yang telah dipanaskan diambil dari water bath, kemudian didinginkan. Supaya proses pendinginan berlangsung lebih cepat, maka tabung reaksi bisa direndam dalam beker gelas yang telah diisi dengan air. Setelah larutan dalam tabung reaksi A dingin, berikutnya adalah penambahan toluen ke dalam tabung reaksi A. Berapa banyak toluen yang ditambahkan? Toluen yang ditambahkan adalah sebanyak volume larutan di tabung reaksi A, jadi kurang lebih sekitar 4 ml.
kemudian dikocok antara cairan FeCl3 dan toluen. Sebenarnya proses ini akan lebih ideal kalau menggunakan corong pisah. Lah, setelah dikocok itu akan membentuk dua lapisan. Yang diambil adalah lapisan toluen, yaitu lapisan yang atas yang warnanya kuning kehijauan. Lapisan atas saya ambil dengan menggunakan pipet, kemudian saya pindahkan ke dalam tabung reaksi C. Larutan C ini saya bagi menjadi dua, masing-masing dengan volume yang sama, sebagian untuk ditambah amonia, jadi reaksi Bond-Ranger termodifikasi, dan sebagian lagi untuk ditotol pada KLT. Berikutnya ditambahkan larutan amonia sampai terbentuk lapisan pink kemerahan. Nah, ini adalah hasil reaksinya. Jadi larutan A itu adalah ekstrak ditambah dengan FeCl3, kemudian ada sisa-sisa toluen di atas. Kemudian yang B itu ekstrak saja, dan C itu adalah fase toluen setelah ditambahkan amonia. Saudara bisa lihat pada tabung reaksi C itu ada larutan berwarna pink pada bagian bawah dan sedikit sekali pada bagian atas fase toluen. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat senyawa glikosida antraquinon pada ekstrak Reum palmatum. Kita kembali ke KLT. Yang saya total di sini ada dua. Jadi yang pertama adalah fase toluen, kemudian yang kedua adalah ekstrak Reum palmatum.
Terakhir, setelah evaluasi selesai, plat KLT diamati di UV panjang gelombang 365 nanometer, kemudian spot yang muncul pada totalan A dan B diberi tanda. Totalan A itu adalah fase toluen, kemudian totalan B itu adalah ekstrakreum palmatum. Setelah itu, saudara bisa menganalisis spot yang muncul pada plat KLT dan dibandingkan dengan literatur blend drag analysis, sekaligus hitung nilai RF dari masing-masing spot yang muncul. Sekian praktikum hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.